Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 181-190. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 181 semua baru selesai saat larut malam. Meski Maxime belum bangun, dia memeluk Reina erat-erat. Reina senang melihat sperma Maxime yang ada di dalam botol. Ini adalah benda yang susah payah didapatkannya. Reina pun sadar, sekarang sudah waktunya untuk pergi. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Maxime, tapi pria itu memeluknya lebih erat. Karena tidak punya pilihan lain, Reina pun diam-diam menyembunyikannya di kolong kasur dan berencana membawanya pergi setelah Maxime pergi kerja. Menatap Maxime yang sedang tidur nyenyak, Reina merasa bersalah dan berkata dalam hati, "Permintaan maafku tadi itu tulus. Aku benar-benar minta maaf ke kamu, tapi bukan karena pura-pura mati dan pergi. Permintaan maafku tadi untuk apa yang terjadi kali ini. Reina bisa hamil karena paksaan Maxime. Jadi, dalam hal ini Reina tidak merasa berutang pada Maxime. Namun kali ini, Reina tahu dia salah karena sudah menyembunyikan alasan yang sebenarnya dari Maxime. Namun, Reina tidak punya jalan lain. Hanya dengan cara inilah dia bisa melindungi anak-anaknya. Hari berikutnya, hari sudah mulai siang. Maxime membuka matanya dan merasa agak pusing. Lalu, dia menoleh dan mendapati Reina masih berada dalam pelukannya. Maxime merasa lega. Maxime pun memeluk Reina dengan lebih erat. Saat itulah Maxime melihat sebuah bekas luka di punggung mulus Reina, tampaknya seperti luka pisau. Saat ini Reina juga sudah bangun. Dia mendengar Maxime bertanya, "Luka di punggungmu ini kenapa?" Reina tercengang. Dia menatap wajah Maxime yang sudah lama dikenalnya dengan sedih. "Kamu nggak ingat?" Reina mendapat luka ini karena melindungi Maxime. Dia benar-benar lupa. Reina tertawa konyol dalam hati. Maxime dan Jovan memang saudara sejati. Keduanya sama-sama tidak tahu berterima kasih. Maxime yang benar-benar tidak ingat pun bertanya, "Kapan?" Reina tercekat dan menjawab, "Waktu aku umur 17. Saat di mana Maxime mengambil alih keluarga Sunandar untuk pertama kalinya. Waktu itu Maxime mau dibunuh entah oleh anggota jauh keluarga Sunandar atau seseorang dari perusahaan musuh. Waktu itu ada seseorang yang mau menikam Maxime, tapi Reina berdiri di depannya dan menyelamatkannya. Semua anggota keluarga Sunandar tahu tentang masalah ini, tapi Maxime sendiri malah lupa." Maxime menyentuh luka di punggung Reina dengan tatapannya yang sinis. "Siapa yang melakukannya?" Reina menggeleng. "Gak tahu, pelakunya gak tertangkap." Maxime terdiam beberapa saat, lalu menunduk dan mencium Reina dengan lembut. Maxime tidak pernah tahu bagaimana menghibur orang lain, dia hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tapi begitu ciumannya mendarat, Reina langsung menghindar. "Ini sudah siang, kamu harus pergi ke kantor," kata Reina. Karena sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, Reina tidak ingin terlibat lebih jauh dengan Maxime. Sikap Reina yang tiba-tiba berubah dingin membuat Maxime sedikit mengernyit heran. Padahal semalam Reina sangat bergairah. Maxime memeluk Reina dan tidak melepaskannya. "Aku nggak ke kantor." Maxime begitu rakus akan keindahan momen ini. Dia kembali mencium Reina di pipinya, di pangkal hidungnya, di bibirnya. Saat ini Maxime seperti singa rakus yang ingin memiliki setiap inci dari tubuh Reina. Karena sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, Reina pun benar-benar bersikap acuh tak acuh dan memalingkan wajahnya. Maxime sadar jelas penolakan Reina. Meski tidak paham kenapa perasaan Reina secepat itu berubah, Maxime tetap tidak berhenti beraksi karena dia sudah tidak sanggup menahan hasrat yang selama ini terpendam. Sinar matahari yang terik pun masuk melalui celah jendela. Sekarang sudah benar-benar siang. Reina menghentikan tangan Maxime yang terus menggerayanginya dan berkata, "Aku lapar." Akhirnya Maxime menyerah dan memeluk Reina. "Ya, aku minta orang anterin makanan." Maxime mengelus rambut Reina dan sikapnya jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Aku mau peluk kamu lebih lama." Di mata Reina saat ini Maxime sangat aneh. Padahal dulu pria ini yang bilang sangat membencinya. Beberapa hari yang lalu juga Maxime bilang dia tidak menyukainya. Kenapa sekarang Maxime bertingkah seolah dia sangat mencintai Reina? Tiba-tiba Maxime berkata, "Aku tahu semalam kamu taruh obat di anggurku semalam." Bab 182. Reina menatap Maxime dengan tidak percaya. Maxime tidak marah. Dia menatap Reina dan berkata, "Sekarang katakan, sebenarnya kamu mau apa?"
Jarak keduanya sangat dekat. Reina pun berbohong di bawah tatapan Maxime yang penuh emosi. Aku nggak terima, aku mau benar-benar memilikimu sekali aja. Lagi-lagi bohong. Maxime menarik kepala Reina dan membenamkannya dalam pelukannya. Maxime tertawa pelan dan kembali bertanya, sekarang sudah, lalu, apa kamu akan pergi ninggalin aku lagi? Reina dipegang erat oleh telapak tangan Maxime yang besar. Kekuatan pria itu membuat bahunya terasa mau patah. Aku, sebelum Reina menyelesaikan kata-katanya, Maxime menyela, percaya atau enggak, kamu nggak mungkin bisa pergi dari kota Simaliki tanpa seizinku. Tubuh Reina sedikit gemetar. Dia menjawab, aku kan sudah janji akan pergi kalau sudah membayar utang. Lagian, Ricky, kan ada di tanganmu. Dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Tanya Maxime. Meski Maxime sudah tahu Reina adalah seorang komposer terkenal di luar negeri, jumlah uang yang mereka sepakati sangat besar. Tidak mungkin Reina bisa mengembalikannya dalam waktu singkat. Meski lama, tapi pasti akan kubayar dengan hasil kerjaku. Reina berhenti sesaat, menatap Maxime dan berkata, aku nggak akan membuatmu rugi. Maxime menjadi semakin marah dan mempererat pelukannya. Reina mengernyit dan mengeluh, sakit. Maxime langsung melepaskan Reina. Reina yang masih terbungkus selimut pun bergerak mundur. Aku bangun dulu. Reina mencari pakaian tidurnya semalam, tapi dia mendapati pakaiannya sudah rusak atau sudah berantakan tercampur dengan pakaian Maxime di lantai. Reina pun hanya bisa menggunakan selimut tipis untuk membungkus tubuhnya dan bersiap turun kasur. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Maxime lebih dulu menarik Reina dalam pelukannya. Nggak usah buru-buru. Satu Maxime menelan ludah dan berkata, bukannya dulu kamu mau seperti pasangan suami istri seperti yang lain. Mau pegangan tangan, pelukan, ciuman. Reina tidak mengerti kenapa Maxime tiba-tiba ingat akan hal ini. Waktu itu Reina masih terlalu naif. Maxime adalah cinta pertamanya dan Reina hanya ingin menikah dengan cinta pertamanya. Wajar kalau Reina ingin melakukan semua hal layaknya pasangan lain. Dia ingin punya anak dan hidup bersama sampai tua dengan Maxime. Walau akhirnya setelah mengalami begitu banyak hal, Reina akhirnya menyerah. Aku nggak berani, jawab Reina. Bukannya tidak berani meminta, tapi memang tidak mau. Maxime melihat jelas tekad Reina, tenggorokan Maxime tercekat dan hatinya sangat gelisah. Tapi sekarang aku mau begitu. Reina tertegun dan menatap Maxime dengan heran. Kemudian Maxime kembali melanjutkan, kita kan sudah janji akan kembali jadi suami istri selama sebulan ini. Kalau setelah sebulan ini kamu tetap mau pergi, aku akan melepaskanmu dan aku anggap semua yang terjadi di masa lalu nggak pernah terjadi. Maxime tidak percaya Reina sudah tidak mencintainya sama sekali. Dulu, kemarahan Reina paling lama hanya bisa bertahan selama seminggu. Benar, kamu nggak bohongin aku. Reina mempertimbangkan gagasan Maxime karena waktu sebulan sudah cukup untuk memastikan apa dia hamil atau tidak. Kalau berhasil hamil, Reina akan langsung pergi. Tapi kalau tidak, dia bisa cari cara untuk tinggal dan mencari kesempatan hamil lagi. Entah kenapa hati Maxime terasa sesak setelah Reina bertanya seperti ini. Ya, aku nggak bohong. Reina tahu janji di mulut seperti ini sebenarnya tidak bisa dipegang. Tapi saat ini Reina tidak punya pilihan lain. Ya sudah aku percaya, jangan bohong ya. Hati Maxime makin tertekan. Dia yakin, Reina memang sungguh ingin pergi darinya. Tiba-tiba sebuah gagasan muncul di hati Maxime. Apa perlu dia mengikat Reina supaya wanita ini tidak pergi kemanapun lagi? Namun, ide ini buru-buru ditepis Maxime. Memangnya kenapa kalau tidak ada Reina? Maxime merasa dirinya begitu ingin Reina tinggal karena dia tidak terima dulu Reina menipunya. Bab 183 sejak memilih untuk bercerai, Reina tidak pernah berpikir ingin menjadi pasangan suami istri sungguhan dengan Maxime. Maxime membelai rambut di pelipis Reina, panggil aku. Reina membuka bibir merahnya dan berujar dengan lirih, Max. Awalnya Maxime masih ingin mencium Reina. Sayangnya bel pintu rumah mereka berbunyi dan merusak momen indah itu. Orang yang mengantarkan makanan untuk mereka sudah datang. 1 jam kemudian, setelah selesai mandi, mereka pun makan bersama. Hari ini nggak ada urusan yang perlu kamu urus di kantor? Tanya Reina ragu-ragu. Maxime menyadari sepertinya Reina ingin dia pergi. Ya, aku sudah menyerahkan sebagian besar pekerjaanku pada orang lain. Harusnya memang dari awal begini. Sebagai pimpinan perusahaan tentu banyak urusan yang harus dia kerjakan sehingga harusnya dia bagi-bagi dengan orang lain. Reina pun khawatir.
kalau Maxime tidak pergi gimana caranya dia bisa kembali ke kamar dan mengambil botol sperma itu. Maxime menatap gelagat Reina dan berkata, "Kamu mau aku ke kantor?" Reina menggeleng, "Enggak, aku cuma asal tanya aja. Sebulan ini aku nggak pergi kerja. Aku akan habiskan waktu denganmu," lanjut Maxime. "Tidak bekerja." Reina tidak percaya, tapi tetap mengangguk. "Oke, dulu bukannya kamu pernah bilang mau pulang ke Kabupaten Sariang?" Maxime berkata dengan santai. Tangan Reina yang sedang memegang gelas pun menegang. Di awal pernikahan mereka, Reina sering cerita pada Maxime tentang kota terpencil tempat dia dibesarkan. Ya, waktu itu Reina masih menyukai Maxime. Wajar, kan kalau dia ingin berbagi semuanya dengan orang yang dia sayangi. Ya. "Sana siap-siap, sore ini kita berangkat." Mereka sudah sepakat untuk menjadi suami istri selama sebulan. Ini adalah pertama kalinya Maxime sebagai seorang suami memutuskan sesuatu. Dia tidak tahu ini tindakan yang benar atau tidak. Mungkin seperti ini ya yang namanya bulan madu. Reina tertegun sesaat, lalu menjawab, "Oke, aku siap-siap." Reina kembali ke kamarnya. Reina mengambil ponselnya dan melihat ada panggilan tidak terjawab dari Alana. Reina meneleponnya kembali. Alana langsung mengangkatnya. "Gimana?" tanya Alana dengan penuh semangat. Berhasil." Reina merasa peluangnya untuk hamil kali ini tinggi. "Bagus, kalau gitu sekarang kita sudah bisa jemput Ricky." Alana bertanya, "Aku belum yakin pasti hamil. Aku harus memastikan benar-benar hamil baru pergi." Reina pun memberitahu Alana tentang kesepakatannya dengan Maxime yang akan menjadi suami istri selama sebulan ini, juga tentang rencana keberangkatan mereka ke Kabupaten Sariang sore ini. Alana pun bingung, rencana licik apalagi yang direncanakan pria bajingan ini. Apapun itu, aku masih harus menunggu selama sebulan." Reina mengusap perut bagian bawahnya. Kalau berhasil hamil, anaknya baru akan lahir sekitar 10 bulan lagi. Oke deh, Reina takut Maxime menyusulnya ke kamar, jadi Reina tidak mengobrol lama dengan Alana. Reina tidak bawa banyak barang, hanya sebuah koper. Waktu pembantu yang bertugas untuk membersihkan kamar datang, Reina berencana menyelundupkan botol sperma yang dibungkus dengan selimut dari kamar tidur utama. Setelah itu, Reina langsung ganti baju sambil menyeret koper kecilnya. "Kita berangkat sekarang." Maxime sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Begitu melihat Reina sudah siap, dia pun menoleh. "Oke." Maxime mengambil koper Reina dan menggandengnya keluar. Reina tertegun dengan sikap lembut Maxime, tapi sesampainya di luar dia lebih terkejut lagi. Setelah memasukkan koper Reina ke bagasi, akhirnya Reina tahu kalau Maxime berencana menyetir sendiri ke sana. "Kamu nyetir sendiri? Perjalanan ke Kabupaten Sariang bisa sampai 6 jam loh, kenapa nggak minta sopir aja?" Reina takut Maxime tidak tahu risiko yang diambilnya. "Nggak perlu." Maxime ingin pergi berduaan saja dengan Reina dan tidak ingin ada orang luar mengganggu mereka sebelum pergi. Maxime juga sudah menyuruh Eki untuk tidak menghubunginya kalau tidak ada yang penting. Bab 184 dalam perjalanan menuju Kabupaten Sariang, hujan turun deras. Reina duduk di kursi penumpang dan tidak sengaja menatap wajah tampan Maxime. Reina menarik napas lalu melihat keluar jendela. Sejujurnya sebelum bisa mendapatkan Maxime, Reina selalu merasa sulit untuk dekat dengan pria ini. Tapi sekarang, dia sudah menyentuh setiap inci tubuh Maxime. Benar juga kata pepatah, sedingin dan sesulit apapun seorang pria dijangkau, begitu berhasil menyentuh sedikit saja, hubungan yang terjalin pasti akan berbeda jauh. Maxime sadar Reina menatapnya, jadi Maxime menggandeng tangan Reina. "Aku nggak terbiasa kamu diam begini." Reina menatap Maxime dan mendengarnya berkata, "Dulu kamu suka cerita panjang banget." Reina tersenyum pahit. "Kamu lupa ya, dulu kamu yang bilang nggak suka dengar aku berisik." Maxime terkejut. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi dingin. Reina sadar sepertinya dia sudah merusak suasana dengan jawaban itu. Jadi dia sengaja mencari topik untuk membangkitkan suasana. "Setelah kita melewati area ini, kita bisa lihat hutan pohon maple. Sekarang pas banget lagi musimnya, pasti pemandangannya cantik. Sekarang awal musim hujan, malam lebih cepat menjelang dan cuaca semakin dingin. Apalagi kalau hujan." Hari sudah sore saat mobil mereka melewati hutan maple. Karena hujan langit pun menjadi sangat gelap, namun mereka masih bisa melihat daun maple yang berguguran. Saat itulah Maxime melihat senyuman yang telah lama hilang di wajah Reina. Di momen seperti ini,
Ingin sekali rasanya Maxime kembali ke masa lalu ketika dia pertama kali bertemu Reina. Dulu Reina adalah seorang gadis kecil yang manis dan menggemaskan. Setelah melewati hutan maple, pemandangan di luar mulai tidak terlihat. Reina mengambil ponselnya untuk menghilangkan kebosanan, tapi ternyata baterai ponselnya habis. Apa boleh buat, dia harus mengisi baterainya dulu. Maxime memberikan ponselnya pada Reina. Nih pakai punyaku aja, nggak ada kata sandi. Reina menerima ponsel Maxime dengan ragu. Ponsel Maxime tidak ada aplikasi yang menarik, hanya ada aplikasi untuk bekerja dan berkomunikasi saja. Reina akhirnya membuka berita terbaru. Setelah membukanya, Reina melihat sekilas Marshanda sudah meminta maaf pada publik atas plagiarisme dan beritanya menduduki peringkat ke-6 dalam daftar pencarian terpopuler. Reina membelalak tidak percaya, padahal 2 hari yang lalu Maxime masih meminta Alana menghentikan gugatannya. Kenapa sekarang Marshanda minta maaf secara terbuka pada publik? Maxime tidak mungkin membiarkan Marshanda teraniaya. Reina masih tenggelam dalam kebingungannya saat mobil mereka sudah sampai di area Kabupaten Sariang. Maxime sudah lebih dulu memesan hotel. Ayo, kita istirahat dulu. Maxime turun dari mobil. Waktu mereka masuk ke hotel, Reina langsung bertanya, barusan aku lihat berita Marshanda minta maaf pada publik. Nggak cuma itu, dia juga menghapus lagu itu dan menawarkan kompensasi yang tinggi. Maxime sama sekali tidak heran, karena dia sendiri yang menyuruh Eki memberitahu Marshanda melakukannya. Kalau Marshanda tidak mau, maka dia harus meninggalkan Happy Media. Kamu benar, dia harus membayar harga karena sudah plagiat. Maxime tidak mengungkapkan kalau dia sudah tahu Reina adalah Master Ray. Reina sadar Maxime telah banyak berubah saat selesai mengurus administrasi. Reina baru sadar kalau Maxime sudah memesan kamar lebih dulu. Kita tidur bareng, masa pisah kamar? Maxime bertanya balik. Maxime tidak memberi kesempatan Reina untuk menolak dan langsung meraih pergelangan tangan wanita itu menuju lift. Petugas hotel sudah lebih dulu memasukkan barang-barang mereka ke kamar. Karena Maxime berjalan sangat cepat, Reina terpaksa mengikutinya dengan berlari. Baru juga masuk, Maxime langsung menyambar tubuh Reina dan sebelum sempat bereaksi, tubuh Reina sudah dibaringkan di atas kasur besar bertaburan bunga. Maxime mulai mencondongkan tubuhnya. Mulai sekarang, aku akan kasih semua yang kamu mau. Maxime bertekad menggunakan waktu sebulan ini untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Revin. Maxime ingin membuat Reina menyesal kalau kali ini dia pergi lagi dari sisinya. Bab 185 di bawah cahaya remang-remang kamar. Reina menatap wajah Maxime dan tidak tahu harus berkata apa. Maxime menunduk dan mencium kening Reina. Tangan Reina di atas selimut sedikit menegang. Aku, nggak mau, aku capek. Maxime tidak bergerak lebih lanjut. Dia hanya berbaring, memeluk Reina erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Reina yang bersandar di pelukan Maxime bisa mendengar detak jantungnya yang begitu cepat. Max, ya, kamu ingat nggak waktu pertama kali kita pelukan? Tanya Reina tiba-tiba. Maxime ingat, yaitu di malam pernikahan mereka. Waktu itu ayah Reina baru meninggal, tapi Maxime langsung menarik Reina pergi. Maxime tidak mengerti mengapa Reina tiba-tiba menanyakan hal ini. Karena dipikir Reina menyalahkannya, Maxime pun berkata, aku janji kejadian yang dulu nggak akan terulang. Dia jarang meminta maaf, jadi perkataan ini bagi Maxime adalah caranya meminta maaf. Reina menatap Maxime dengan bingung. Dia tidak mengerti apa maksud Maxime. Padahal seingat Reina mereka berdua pertama kali berpelukan saat Reina masih sekolah. Waktu itu Maxime rela menerjang hujan di malam hari untuk menjemput Reina yang ditindas teman-temannya. Kok Maxime bilang gak akan terulang lagi? Reina pun bergumam. Kayaknya waktu itu deh aku mulai suka sama kamu. Suka banget. Jelas-jelas Reina bilang menyukainya, kenapa Maxime malah merasa ada yang tidak beres? Saat mereka berdua menikah, Maxime yakin Reina sudah sangat mencintainya. Kenapa sekarang Reina bilang baru jatuh cinta padanya di malam pernikahan? Di saat kebingungan Maxime masih belum terpecahkan, Reina sudah melanjutkan, waktu itu di mataku kamu baik banget. Aku selalu merasa nggak pantas buat kamu. Aku nggak ngangka ternyata aku bisa menikah sama kamu. Satu Maxime menelan ludah. Dia sendiri juga tidak menyangka akan menikahi gadis kecil ini. Pertama kali Maxime bertemu Reina, dia masih belia, begitu mungil dan kurus. Namun, dari dulu Reina memang punya senyuman yang terindah. Sekarang kita bisa mulai dari awal, kata Maxime sambil berangan-angan.
Reina menatapnya dalam-dalam dan menyahut, beneran bisa mulai dari awal. Sejujurnya selama di luar negeri, Reina sering memimpikannya Maxime. Di dalam mimpinya, Maxime berkata dia menyesal atas semuanya dan meminta Reina untuk pulang. Pria itu berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Sayang, semua itu lenyap saat Reina terbangun. Sebelum Maxime sempat menjawab, pintu mereka diketuk oleh pelayan yang membawakan makan malam. Saat makan malam, spontan mereka berdua mengubah topik pembicaraan. Malamnya, mereka berdua tidur bersama. Setelah mematikan lampu, Maxime spontan memeluknya dan memanggilnya dengan lembut, Nana. Reina sudah melepas alat bantu dengarnya dan tidak bisa mendengar suara Maxime dengan jelas. Dalam tidurnya malam ini, Reina bermimpi aneh. Dia seperti berada di perahu kecil yang hanyut mengikuti arus dan tidak punya arah tujuan. Waktu Reina membuka matanya, Maxime sudah tidak berada di sampingnya. Matahari di luar jendela bersinar cerah, angin bertiup cukup kencang dan menggoyangkan tirai kamar yang berwarna putih. Reina bangun dan ganti baju. Dia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Alana yang berisi tentang berita permintaan maaf Marshanda. Reina juga mendapat pesan dari asistennya di luar negeri bahwa Marshanda sudah menyiapkan uang ganti rugi. Reina menutup ponselnya, lalu berjalan keluar. Dia melihat Maxime yang mengenakan jaket hitam sedang berdiri di bawah pohon beringin besar. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu kini sedang memegang sesuatu sambil berjalan menghampiri Reina. Ketika makin dekat, Reina sadar kalau ternyata Maxime membeli sarapan untuk mereka berdua. Pria itu membeli jajanan pasar berupa roti kukus isi daging, makanan khas Kabupaten Sariang. Maxime yang dulu tidak mungkin melirik makanan seperti ini. Aku beli sarapan. Maxime menatap Reina dengan lembut seraya berkata, dulu kamu bilang suka sarapan khas tempat ini, kan? Maxime tahu hal ini karena selama Reina menghilang, Maxime sering membaca kembali obrolan mereka waktu dulu. Maxime juga sadar, pertama-tama kenalan Reina banyak sekali bercerita. Lama-kelamaan, Reina tidak lagi banyak bicara dengannya. Reina tersadar dari lamunannya, lalu mengangguk, ya. Mereka berdua kembali ke kamar dan tiba-tiba Maxime menatap Reina, apalagi yang belum kita lakukan. Reina menatap Maxime dengan bingung. Maxime melanjutkan, kita, kan suami istri. Dulu kamu bilang sebagai pasangan kita harus pegangan tangan, berpelukan dan berciuman setiap hari. Bab 186. Setelah mendengar perkataan ini, Reina pun menggandeng Maxime, memeluknya sambil mengecup bibir Maxime dengan lembut. Reina pikir seperti ini cukup, ternyata Maxime menyambut tindakan Reina. Dia langsung meletakkan sarapan yang tadi dibelinya, menopang kepala Reina dan memperdalam ciumannya. Maxime tidak paham, mengapa di saat mereka berdua melakukan hal seintim ini, dia tidak melihat gejolak emosi di mata Reina. Maxime yang gemas pun menggigit bibir Reina. Reina mengernyit kesakitan dan mencoba mendorong Maxime menjauh. Sayang, Maxime malah mempererat pelukannya. Reina pun balas menggigit Maxime, keduanya baru berhenti setelah merasa rasa darah dengan napas yang tersengal-sengal. Maxime meletakkan telapak tangannya yang besar di wajah mungil Reina sembari berkata, tatap aku dan panggil namaku. Reina mendongak, dia menatap bibir merah merona Maxime yang digigitnya tadi. Max, tatapan Reina terlihat sangat tenang, tidak lagi penuh gairah dan devosi seperti Reina yang dulu. Hati Maxime tiba-tiba gelisah dan ujung matanya menjadi merah. Maxime pun langsung menggendong Reina. Maxime mengabaikan sikap penolakan Reina dan membaringkannya di sofa. Panggil aku. Reina tidak mengerti apa yang terjadi dengan Maxime. Sesaat pria ini bersikap lembut, tapi tidak berapa lama tiba-tiba marah-marah seperti ini. Max. Reina berseru tanpa emosi apapun. Hati Maxime terasa sangat berat dan tertekan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggendong Reina kembali ke kamar. Saat mereka selesai, sarapan yang tadi dibeli Maxime sudah dingin. Awalnya Maxime mau menyuruh orang untuk membeli ulang, tapi Reina menghentikannya. Reina menghangatkan makanan itu, tapi rasanya memang sudah berubah. Reina tiba-tiba mengerti apa yang Maxime katakan sebelumnya tentang memulai kembali semuanya. Sama seperti sarapan ini, setelah dingin dan dipanaskan kembali, rasanya tidak akan sama seperti sebelumnya. Setelah sarapan, Maxime membawa Reina ke tempat tinggalnya dulu waktu masih kecil. Bagian luar rumah bata bobrok itu masih dijaga bersih tanpa rumput liar atau daun-daun berguguran, seolah-olah memang ada orang yang tinggal di sana.
Di saat Reina masih terkejut, seorang tetangga memperhatikan mobilnya. Waktu Reina turun dari mobil, tetangga itu pun lebih terkejut lagi dan berkata, "Nana, katanya kamu sudah mati." Sebelum Reina sempat merespons, Maxime turun dari mobil dari sisi lain dan menjawab, "Semuanya salah paham." Setelah itu, Maxime berjalan ke rumah terlebih dahulu. Reina penasaran, bagaimana Maxime bisa mengenal tetangga di sini. Reina tersenyum sopan pada tetangganya, lalu ikut masuk ke rumah dengan Maxime dan mendapati isi rumahnya juga ikut dibersihkan, tidak ada debu sedikit pun. "Kok kayaknya kamu kenal banget tempat ini?" tanya Reina. Maxime berhenti melangkah dan menoleh, "Karena aku tahu kamu pasti pulang." Reina tidak tahu. Selama Reina menghilang, Maxime memang sering berkunjung ke tempat ini sendirian untuk menunggu Reina. Seiring waktu, Maxime meminta orang untuk membersihkan dan merawat rumah ini. Reina menatap wajah tegas Maxime dan bertanya, "Kenapa? Kalau aku beneran mati gimana?" Bibir tipis Maxime menegang dan dia terdiam beberapa saat. "Bukannya kamu yang bilang gak terima dengan hidup ini? Mana mungkin mati segampang itu? Mana mungkin mati segampang itu?" Reina tersenyum pahit, berjalan ke depan dan bergumam, "Kamu sangat percaya diri." Reina merasa dulu dia sudah begitu rendah diri sehingga memberi Maxime harapan bahwa Reina tidak akan pernah meninggalkannya. Awalnya Maxime memang berpikir begitu, tapi sekarang dia menjadi semakin tidak yakin. Itu sebabnya Maxime membawa Reina ke sini. "Sini, aku mau tunjukin sesuatu." Maxime menuntunnya menuju sebuah kamar tidur, lalu membuka pintunya. Saat Reina melihat apa yang ada di kamar itu, mata Reina pun memerah. Reina hanya berdiri diam dan menatap tidak percaya. Bab 187. Di dalam kamar itu ada banyak sekali barang peninggalan ayah Reina. Salah satunya ada sebuah lukisan yang dilukis ayah Reina sendiri untuknya. Setelah ayahnya meninggal tahun itu, ibunya, Treya dan adik laki-lakinya tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Pada akhirnya mereka harus melelang semua barang berharga milik keluarga. Dalam kepulangannya kali ini, Reina juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukan barang peninggalan ayahnya, terutama lukisan ini. Dalam lukisan itu ada sosok Reina yang masih berusia 10 tahun. Reina mengenakan gaun putih dan duduk di balkon sambil memegang karangan bunga besar dan tersenyum begitu cerah. Reina berjalan selangkah demi selangkah sambil mengingat sosok ayahnya, tatapannya tidak pernah lepas dari lukisan itu. Reina mengingat wajah ayahnya yang begitu lembut saat melukis dirinya. Reina mengulurkan tangan dan menyentuh lukisan itu dengan lembut, lalu berujar dengan tercekat, "Kukira nggak bisa ketemu lukisan ini lagi selamanya." Karena lukisan ini dilukis oleh ayahnya, bagi Reina tidak ternilai harganya. Dia tidak menyangka Maxime bisa menemukannya. Melihat sikap Reina saat ini, Maxime tahu dia sudah mengambil keputusan yang tepat kali ini. Maxime berjalan menghampiri Reina dan berkata, "Kamu boleh bawa pulang barang-barang ini ke Villa Magenta." Membawanya pulang ke Villa Magenta, bukan membawanya pulang. Maxime hanya ingin memiliki sebanyak mungkin hal yang menghalangi Reina pergi. Reina menenangkan emosinya dan kembali menatap Maxime dengan tulus, "Terima kasih. Lain kali jangan berulah lagi. Aku pasti kasih semua yang kamu minta," kata Maxime berulah. Sinar di mata Reina sedikit meredup dan dia mengangguk pelan. Setelah itu, Maxime mengeluarkan kartu banknya yang berwarna hitam dan menyerahkannya pada Reina. "Kamu boleh pakai kartu ini sesukamu." Dulu waktu mereka menikah, Maxime selalu meminta Eki memberi biaya hidup pada Reina. Namun, baru setelah Reina pergi Maxime tahu selama ini Reina tidak menggunakan 1 sen pun uang pemberiannya. Reina melihat kartu yang diberikan padanya dengan wajah datar, lalu menggeleng. "Gak perlu, aku punya uang." Tangan Maxime mematung begitu saja dan setelah hening beberapa saat, Maxime berkata, "Bukannya sekarang kita suami istri. Ini kartu gajiku." Sebenarnya Maxime juga tidak tahu apa sebagai seorang suami dia harus melakukan hal ini. Reina tidak punya pilihan selain menerimanya. Bagaimanapun, setelah bulan ini berlalu, mereka tidak lagi saling berutang. Tanda hubung titik-titik. Setelah setuju akan permainan suami istri ini, Reina menyadari perubahan pada sikap Maxime. Mereka saling berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan setiap hari. Rasanya mereka benar-benar menikah, bukan sekadar pura-pura saja. Keduanya tinggal di Kabupaten Sariang selama 3 hari, lalu kembali ke kota Simaliki. Pukul 8 malam, Maxime mengajak Reina ke tepi sungai untuk menonton kembang api. Tepat pukul 8, kembang api mulai bermekaran di langit.
Di sana sangat ramai. Di tengah-tengah pasangan lain, mereka berdua saat ini benar-benar terlihat sebagai pasangan serasi. Di bawah cahaya kembang api yang bermekaran di langit, Reina berniat mengatakan yang sebenarnya pada Maxime dan memberitahunya bahwa Ricky adalah anaknya. Namun tepat sebelum Reina berujar, Maxime mendapat telepon dari Marshanda. Entah apa yang dikatakan Marshanda, tapi setelah telepon itu Maxime terlihat gelisah dan langsung ingin pergi. Reina berusaha menghentikannya, katamu nggak akan ada yang mengganggu kita selama beberapa hari ini. Nanti aku jelaskan ya, kata Maxime. Reina meraih lengan baju Maxime dan berkata, pikirkan baik-baik, kalau kamu pergi sekarang, janji di antara kita nggak berlaku lagi. Reina tidak mau lagi melanjutkan permainan suami istri selama sebulan. Maxime melepas tangan Reina pelan-pelan seraya berkata, Marshanda dalam kondisi kritis, sekarang ada di ICU. 2. Nanti aku minta Eki jemput kamu ya. Setelah itu Maxime langsung masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan Reina sendirian. Reina melihat ke arah mobil yang melaju pergi dan tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia merasa sangat bodoh. Dia kira Maxime sudah benar-benar berubah, hampir saja Reina jujur tentang anak mereka. Untung tidak jadi. Bab 188, Duar. Kembang api yang begitu terang menghiasi langit. Di samping Reina ada sepasang kekasih. Di saat ini si gadis itu meraih tangan pacarnya dan berkata, kita harus bersama selamanya ya. Reina yang berada di belakang mereka tiba-tiba ingin pacaran. Sejak dia jatuh cinta pada Maxime, Reina menolak semua cinta pria di sekitarnya. Reina yang belum pernah pacaran langsung menikah dengan Maxime, jadi dia tidak tahu rasanya pacaran. Sambil menatap langit yang gelap, mata Reina tertutup kabut air mata dan dia berkata dalam hati, Ayah, aku menyesal. Aku menyesal menikahi Maxime. Kenapa waktu itu aku bersikeras memilih seseorang yang gak cinta sama aku? Pukul 8:30, pertunjukan kembang api berakhir. Kerumunan pun bubar. Ketika Eki pergi untuk menjemput Reina, Eki melihat Reina berdiri sendirian di tepi sungai. Reina terlihat sangat kesepian. Eki teringat dengan kata-kata tunangannya kemarin lusa, kalau kamu mencintai seseorang, harusnya kamu harus memberinya rasa aman. Bisa-bisanya kehadiran wanita lain mempengaruhi hubungan kita. Dalam hati Eki bersimpati pada Reina. Eki menepikan mobil, lalu berjalan menghampiri Reina. Nona Reina, aku akan mengantarmu pulang. Reina tersadar dari lamunannya dan menyingkirkan rasa kecewanya saat menatap Eki. Lalu dia menjawab dengan sopan, terima kasih. Reina masuk ke dalam mobil. Eki sengaja menyalakan pemanas di dalam mobil. Meski kesehatan Reina membaik selama di luar negeri, dia masih terlalu kurus dibandingkan wanita pada umumnya terutama setelah terkena angin dingin. Wajahnya begitu pucat, seolah-olah disenggol saja bisa jatuh. Eki memandang Reina melalui kaca spion dan menjelaskan situasi Maxime sambil mengemudi. Malam ini Marshanda hampir dibunuh oleh penggemarnya yang gila. Kondisinya kritis dan dokter masih berusaha menyelamatkannya. Marshanda bilang ingin bertemu Maxime untuk yang terakhir kalinya. Penggemar gila. Reina menahan senyum pahitnya. Kalau saja Maxime menyelidiki lebih jauh, dia pasti tahu penggemar gila seperti apa yang dimaksud Marshanda. Dengan watak Marshanda, Reina tidak percaya Marshanda benar-benar akan dibunuh. Lagi pula, sekarang Roy masih ditahan oleh Revin. Mana mungkin Roy punya kesempatan menyakiti Marshanda? Reina curiga semua ini adalah sandiwara yang dibuat Marshanda. Ya, Reina terdiam beberapa saat. Aku tahu, tadi Max sudah bilang. Eki menghela napas lega. Setelah mengikuti Maxime begitu lama, Eki benar-benar yakin bosnya jatuh cinta pada Reina. Kalau tidak, Maxime tidak mungkin mau mencari Reina selama bertahun-tahun, menyerahkan pekerjaannya pada orang lain, bahkan rela mencari koneksi untuk membeli barang-barang peninggalan ayah Reina. Hanya saja Maxime tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa cintanya. Masalahnya seseorang bergengsi setinggi langit seperti Maxime tidak mungkin memperlihatkan perasaannya secara terang-terangan. Sepanjang jalan, Reina menatap keluar jendela sambil melamun. Akhirnya dia sampai di Villa Magenta. Sebelum Maxime pulang, Reina sudah selesai mandi dan berbaring di kasur. Sekarang waktunya untuk menelepon Alana dan Rico. Gimana kabarmu hari ini? Alana bertanya setelah mengangkat telepon. Karena akhir-akhir ini Reina sering bersama Maxime, mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Reina hanya bercerita singkat kejadian beberapa hari ini tanpa memberitahu bahwa Maxime telah meninggalkannya sendirian di tepi sungai demi Marshanda.
Setelah itu Reina menanyakan kondisi Rico, si kecil sudah tidur. Kamu mau ngobrol sama Rico? Biar ku panggilkan. Oh enggak, biarin aja kalau sudah tidur. Nok, Alana tidak tahu kalau ternyata meski Rico sudah di kamar, dia tidak sedang tidur. Setelah mencuri dengar obrolan antara Reina dan Alana, Rico mulai meretas di dunia maya untuk menghasilkan uang. Ternyata ayah nggak jahat-jahat amat. Untung dia tahu diri mencari barang-barang kakek. Tapi, aku masih harus bekerja keras untuk menghasilkan uang secepatnya supaya mama bisa menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir. Rico sangat berbakat di bidang komputer, tetapi menghasilkan uang triliunan tentu adalah hal sulit baginya yang belum pengalaman. Rico mengernyit saat melihat saldonya di komputer. Baru puluhan juta, kalau begini terus kapan dia baru bisa mengembalikan uang mahar ibunya? Tiba-tiba Rico teringat sebuah kalimat yang tertulis di undang-undang dan bisa menghasilkan uang. Rico buru-buru mengetiknya. Kalau mengambil uang dari rekening ayah nggak terhitung ilegal, kan? Aku, kan cuma ambil uang tunjangan anak. Bab 189 di Villa Magenta. Setelah Reina menutup telepon dengan Alana, giliran Revin yang meneleponnya. Reina langsung mengangkatnya dan mendengar Revin berkata, "Hari ini aku menyuruh orang membawa Roy menemui Marshanda lagi." Jantung Reina berdetak kencang, jangan-jangan Marshanda memang benar-benar disakiti Roy. Kamu tahu nggak ternyata Marshanda mau membunuh Roy? Kalau bukan karena anak buahku, Roy pasti sudah mati. Revin memberitahu Reina bahwa dia membuat rencana supaya Roy mengetahui sifat asli Marshanda. Tapi pria bodoh itu tidak pernah mau mempercayainya, bahkan hari ini Roy sengaja pergi ke rumah Marshanda. Awalnya Marshanda berpura-pura menyambut Roy dengan tulus, lalu wanita itu diam-diam memberinya obat tidur. Setelah Roy tertidur, Marshanda menyalakan gas supaya penyebab kematian Roy dianggap sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Sayangnya, Roy ditemukan dan ditolong oleh anak buah Revin. Marshanda sangat ketakutan sehingga dia mulai melukai dirinya sendiri. Marshanda bahkan menuduh mereka adalah penggemarnya yang berniat jahat, yang masuk ke rumahnya dan berusaha melukainya. Reina sangat terkejut saat mendengar hal ini. Reina tidak menyangka ternyata Marshanda bisa begitu kejam. Tebakan Reina benar. Marshanda memang melukai dirinya sendiri. Revin jadi khawatir saat tidak mendengar jawaban dari Reina. "Nana, kamu nggak apa-apa?" "Ya, nggak apa-apa." Reina kembali tersadar. "Aku cuma nggak ngangka dia begitu kejam. Dia pasti punya cara main sendiri. Bayangkan aja awalnya dia hanya seorang anak yatim piatu tapi sekarang bisa mencapai titik ini." Saat ini sebuah emosi aneh melintas di mata Revin. "Kamu harus hati-hati dengan orang seperti dia." Revin terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Apa kamu sudah mendapat spermanya?" Reina tidak menyembunyikan apapun dari Revin dan menjawab, "Ya, sudah." "Oke, kalau begitu aku akan membawa Ricky keluar secepatnya, jadi kita bisa cepat pulang ke Astania." Sebenarnya Reina masih agak khawatir setelah melihat betapa ketatnya penjagaan di tempat Ricky. Pasti tidak mudah bagi Revin untuk membawa Ricky keluar. "Tunggu beberapa hari lagi ya. Aku masih mikirin cara supaya Maxime berinisiatif melepaskan Ricky." Reina takut Revin akan terluka atau menyinggung perasaan Maxime. Reina merasa sudah berutang terlalu banyak pada Revin. Di sisi lain, Revin yang saat ini berdiri di balkon sedang memandangi malam yang gelap. Belakangan ini dia mendapat kabar dari Deron bahwa Reina sering bersama Maxime dan mereka sangat dekat. Meski Revin tahu Reina melakukannya supaya bisa hamil, Revin sama seperti pria normal pada umumnya. Sebagai seorang pria, mana mungkin dia rela melihat wanita yang disukainya bersama pria lain? Oke, pada akhirnya, Revin memilih untuk menghormati pilihan Reina. Setelah menutup telepon, Revin kembali menatap Roy yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan baru saja bangun. Tatapan mata Roy kosong dan dia bergumam, "Aku meninggalkan tunanganku yang mencintaiku selama 8 tahun demi Marshanda. Aku menginvestasikan semua uangku padanya dan aku menyakiti orang lain demi Marshanda. Kenapa wanita itu malah mau membunuhku?" Revin melangkah maju dengan acuh tak acuh sembari bertanya, "Jadi kamu menyesal?" Roy menatap Revin dan menjawab, "Ya iyalah. Rasanya aku mau membunuhnya sekarang juga." Revin keluar dari kamar rawat tanpa berkata apa-apa. Para pengawal yang berbaris di luar langsung membungkuk hormat waktu melihat Revin. Revin keluar dari rumah sakit. Revin berpikir, kalau akhirnya Reina memilih Maxime, dia tidak akan menyesal. Karena menyukai Reina adalah pilihannya sendiri, tidak ada yang memaksanya. Kalau suatu saat Revin tidak mencintai Reina lagi,
dia akan memperlakukan Reina dengan baik karena mereka tetap berteman. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di hadapan Revin. Kaca mobil diturunkan dan memperlihatkan wajah tampan pria di dalamnya. Bro, masuk. Ternyata itu mobil teman baik Revin, Eric. Waktu Revin berada di luar negeri, Eric lah yang mengurus bisnis Revin di kota Simaliki. Setelah masuk ke dalam mobil, Eric menghela napas. Belakangan beberapa proyek gagal. Ini semua ulang Maxime, dia bertekad melawanmu. Sekarang kita masih bisa menutup rugi, tapi kalau tuan besar di luar negeri sampai tahu, bisa gawat. Tujuan Eric mengatakan semua ini karena dia ingin Revin melepaskan istri Maxime. Masih banyak wanita yang bisa Revin pilih untuk dicintai. Kenapa harus memilih wanita yang sudah menikah? Bab 190. Jangan khawatir, biar aku yang urus, kata Revin. Eric tahu tindakannya ini percuma, jadi dia tidak terus membujuk Revin. Hei, aku mau gosip. Tahu nggak si pacar Maxime itu lagi terluka? Kamu heran nggak sih? Maxime itu hebat banget dalam berbisnis. Tapi kalau dalam urusan cinta mah, payah. Masa dia malah milih perempuan murahan begitu? Aku nggak tertarik. Revin menjawab acuh tak acuh. Eric sadar dia sudah salah bicara. Karena wanita pilihan Maxime bukan hanya Marshanda sebagai pacarnya, tetapi ada Reina juga, wanita yang dicintai Revin. Eric langsung mengubah topik, rencananya kamu mau pulang kapan? Revin menatap keluar jendela dengan tatapan yang dalam, nanti. Eric makin khawatir. Anggota keluarga Lander lainnya yang tamak sedang mengawasi pergerakan Revin. Kalau Revin terlalu lama berada di kota Simaliki, takutnya hak waris keluarga Lander jatuh ke tangan orang lain. Di rumah sakit, Marshanda terbaring lemah dengan perban melilit lehernya dan wajahnya terlihat pucat. Kak Max, aku takut banget. Kupikir tadi aku beneran akan mati, kata Marsha sambil menangis. Maxime tidak menanggapi perkataan Marshanda dan hanya bertanya pada pengawal di sampingnya, sudah ketemu pelakunya? Sudah, awalnya ada seorang penggemar datang ke kamar Nona Marshanda. Tidak berapa lama ada beberapa pria berbaju hitam datang menyusul. Mereka adalah anak buah Revin, jawab pengawal itu. Pengawal itu tidak tahu bahwa penggemar Marshanda yang dia maksud adalah orang yang menabrak Reina, dia tidak menyelidikinya. Marshanda mengernyit saat mendengarnya, orangnya Revin, jangan-jangan Nana. Marshanda tidak melanjutkan kalimatnya, tapi langsung merubah topik, nggak mungkin. Nana nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku kan nggak menyakitinya, mana mungkin dia mau membunuhku. Marshanda sendiri tidak menyangka ternyata Revin yang sudah membawa pergi Roy. Sekarang Marshanda jadi makin takut. Untung saja tadi responsnya cukup cepat. Maxime tentu tidak menyangkut pautkan kejadian ini dengan Reina karena tidak ada bukti. Bagaimanapun, Revin adalah Revin dan Reina adalah Reina. Ya sudah, kamu istirahat. Saat Maxime hendak pergi, Marshanda langsung menghentikannya. Kak Max, ku dengar belakangan kamu nggak ngantor. Apa Kak Max bisa temenin aku? Marshanda tahu Maxime tidak ke kantor karena sedang menghabiskan waktu dengan Reina. Aku di sini juga nggak bisa membantumu sembuh. Aku akan kasih dokter terbaik untuk merawatmu. Tapi, Marshanda tahu bahwa Maxime paling dibenci dipaksa, jadi dia mengubah kata-katanya, aku harus mengatakan sesuatu. Revin dan aku nggak saling kenal. Apa alasan Revin mau membunuhku? Maxime tidak menjawab apapun dan keluar dari kamar rawat Marshanda. Maxime kembali ke mobilnya dan menelepon Eki untuk bertanya apa Reina sudah pulang ke Villa Magenta atau belum. Setelah mendapat jawaban, Maxime langsung meminta sopir mengantarnya pulang sepanjang jalan. Di benak Maxime selalu terngiang perkataan Marshanda tadi. Beberapa hari ini Reina bersamanya. Maxime yakin perkara Marshanda ini tidak ada hubungannya dengan Reina. Tapi, Maxime curiga pada Revin. Dia keberatan saat pria lain mengingini istrinya. Akhirnya Maxime sampai di Villa Magenta. Di luar gelap gulita, jantung Maxime tiba-tiba menciut. Dia buru-buru turun mobil dan berlari ke dalam. Waktu Maxime membuka pintu, tidak ada satupun lampu yang menyala. Kegelapan langsung menyelimuti seluruh tubuh Maxime. Dia langsung teringat pada perkataan Reina saat dia hendak pergi meninggalkannya. Pikirkan baik-baik, kalau kamu pergi sekarang, janji di antara kita nggak berlaku lagi. Jantung Maxime berhenti berdetak, dia buru-buru menyalakan lampu dan menuju kamar Reina. Namun, Maxime mendapati kamar itu kosong. Semua darah di tubuhnya membeku dalam sekejap. Apa Reina menghilang lagi? Kali ini berapa lama dia akan menghilang? 3 bersambung.
Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.